hujan dengan intensitas air yang tinggi, kita mendapatkan warning memang dari BMKG soal hidrometeorologi. Jadi banjir ini terjadi di sangat banyak provinsi, termasuk di Jawa Timur, di sangat banyak kabupaten kota. Beberapa hal yang akhirnya kemudian yang terdampak, ada yang kita lihat di sini jembatan, ada yang tanggul, ada yang kemudian air itu melewati perkampungan yang terdampak akhirnya permukiman, dan kita juga melihat kebutuhan kita untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan normalisasi sungai. Kemudian kalau kita lihat karena tekanan air dan akhirnya sampah di situ kelihatan sekali itu sampah baru, dan kita menyebut mungkin barongan ya, karena banyak sekali bambu-bambu dan material lainnya. Ini terjadi di sangat banyak titik yang saya kunjungi, ada di Jombang juga barongan, kemudian Nyumbat tanggulnya jebol, kemudian di Nganjuk juga begitu, kemudian di Gempol juga begitu, terakhir kemarin di Probolinggo juga begitu. Pertama, kebutuhan untuk melakukan normalisasi tidak sekedar pengerukan, tetapi juga pelengsengan. Nah, sebelum pelengsengan bisa disiapkan dulu intermediasinya lewat bronjong. Tadi saya sudah koordinasi teknis dengan Pak Bupati, kemudian dari Balai Besar Bengawan Solo, kemudian teman-teman dari Bina Marga Cipta Karya di Pemprov. Kita sudah melakukan identifikasi mana yang dibronjong dulu, mana yang akan disiapkan pelengsengan, mana yang disiapkan DED-nya. Seperti ini kita akan mengundang tim yang memungkinkan bisa memberikan masukan apakah konstruksinya ini sudah semuanya baik, sehingga tinggal menambah di ujung bagaimana format supaya ini bisa segera dimaksimalkan untuk membangun koneksitas warga, karena rupanya ini akan membangun koneksitas warga Magetan ke Ponorogo. Tadi juga di mana itu? Di Bogem. Tadi di Bogem. Bogem ini membangun koneksitas di antara dua desa, dua kecamatan. Ini menjadi penting. Hari ini kita berharap bahwa koneksitas di antara publik transportasi masyarakat itu bisa terbangun seiring dengan ikhtiar kita segera membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau koneksitas itu terbangun dengan baik, maka ekonomi juga pergerakannya bisa lebih cepat. Jadi ini sama-sama kita bergerak, teman-teman dari Pak Bupati mengkomunikasikan kepada kami, nanti dari Balai Besar Bengawan Solo sudah menyiapkan format, ada yang pelengsengan di mana. Tadi saya menyampaikan ini titik-titik strategis dan area kritis ini menurut saya. Jadi critical area kritis harus dibikin pelengsengan yang lebih permanen gitu. Ada titik lain bisa dibronjong lebih dulu. Kemudian yang terkait dengan ada jembatan Beli ya, jembatan gantung. Tadi ada opsi yang sudah kami bahas bersama, dan ini yang jembatan permanen nanti kalau kita tadi dari Pak Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi diharapkan nanti mengundang dulu tim ahli supaya bisa melihat kembali konstruksi dan kekuatan jembatan ini, karena ini jembatan yang akan menghubungkan antar kabupaten. Kira-kira gitu teman-teman, terima kasih. Ada yang bisa segera, kalau pelengsengan itu bisa hari ini dan besok kita dimulai bronjongnya dulu ya. Kalau bronjong bisa, karena PMK punya stok, kemudian Pemprov juga ada stok. Kalau untuk bronjong, Balai Besar Bengawan Solo juga ada. Nah, dari situ kemudian baru disiapkan pelengsengan. Nah, kalau jembatan Bali juga bisa lebih cepat. Jembatan Bali bisa lebih cepat, tapi kalau ini kan ada hal yang harus dihitung kembali konstruksinya. Kalau yang seperti kita ada di jembatan